kenapa di sini juga muncul atau berkembang komunitas penggemar budaya Jepang? Jadi begini. Karena sebenarnya mbaknya ini sudah di komunitas Jepang itu sebelum Soeharto dilengserkan. Waktu itu satu-satunya komunitas visual di Visual Solo. Atau mungkin ada tipe orang Ruroni ya. Pengembara. Jadi pengembara, jadi Siap. ikut ke ini, terus komunitas ini bubar ya udah tinggal. Terus komunitas ini udah bubar tinggal. Yang suka manga, anim, terus dulu tuh sampai dibela-belain beli downloadan lagu anim. Lagu-lagu Jepang zaman itu saya belum tahu lagu-lagu Jepang itu, masih tahu lagunya Beethoven. Tapi di koplo ya. Maksud Anda dangdut? Iya. Yo, konnichiwa minasan, Akihito desu. Kaoru sama di sini. Oke, berarti namanya ganti, Toshiya desu. Nah, ini adalah channel pertama kita tentang apa, Om? Tentang gibah Japanholic. Jadi ini merupakan satu konten dari rasan-rasan Japanholic, kayak rasan-rasan tentang apapun Jepangan di Solo Raya gitu. Jadi kayak obrolan Shinsoku itu tentang band gitu. Kalau obrolan cosplayer, nah nanti tempatnya di sini komunitas. pokoknya semuanya deh. Jadi nggak cuman tentang band, tentang cosplay, tentang event, tentang idol. Tapi ini lingkupnya Solo Raya aja ya. Kalau misalnya nyerempet-nyerempet dikit ya nggak masalah sih. Nah, karena ini adalah yang pertama banget kita bikin konten seperti ini. So, kita mau ngomongin Jepangan zaman baheula, terus sampai perkembangannya di sekarang ini ya. Jadi konten pertama ini adalah gibah rasan-rasan tentang komunitas Jepang dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, sekarang kita bicara tentang komunitas Jepang dulu di kota Surakarta. Jadi kota Surakarta itu terkenal dengan budaya lokal yang sangat adiluhung. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Surakarta itu ada keraton, ada batik gitu. Saya sendiri kuliahnya juga di kesenian, di karawitan. Jadi Solo tuh identik banget dengan spirit budaya, ya, spirit of Java. Tapi kenapa di sini juga muncul atau berkembang komunitas penggemar budaya Jepang? Nah, itu dia yang akan kita bahas kali ini. Oke. Jadi pertama kali munculnya itu komunitas Jepang di kota Solo itu awalnya bagaimana? Sebentar aku ingat-ingat dulu ya. Jadi begini. Karena sebenarnya mbaknya ini sudah di komunitas Jepang itu sebelum Soeharto dilengserkan. Jadi mungkin sudah lama sekali ya. Sebelum Jepang menjajah Indonesia. Itu malah ada komunitas Jepang di sini ya. Kita udah jadi wibu. Iya, namanya bukan tetot. Nah, jadi begini, kalau untuk persisnya penggemar budaya Jepang berbentuk komunitas ada, itu harus dilacaknya beda-beda. Karena kan waktu tahun sekitar 2000-an itu udah ada beberapa mungkin yang kumpul-kumpul atau circle-circle pertemanan ya. Tapi zaman dulu tuh bahasanya belum circle, Om. Nah, mungkin di UNS ada sendiri. Terus kalau Roka dulu, aduh, siapa aku tadi ya? Oh, Toshiya. Dulu ikutnya yang komunitas tapi campur dari berbagai sekolah, latar belakang. Terus dulu tuh ada yang namanya Juna Anim, tapi namanya belum Juna, itu namanya tahun Arjuna Anim. Tahun sekitar tahun 2003 2003, luar biasa. Iya, waktu kecil udah ngewibu. Tapi waktu itu istilah circle, istilah wibu tuh belum familiar gitu loh. Yang ada tuh ya komunitas atau grup-grup kayak gitu. Terus dulu tuh juga di zaman-zaman seperti itu tuh udah ada banyak, tapi kebetulan karena waktu itu sosmed itu nggak segampang sekarang ya waktu itu. Terus untuk berhubungan dengan satu sama lain tuh rada-rada susah. Zaman dulu tuh masih SMS gitu. Nah, mungkin hype-nya itu nggak kayak yang sekarang ini, Om. Jadi antar anggota komunitas satu dengan komunitas lain atau grup satu grup lain agak susah
Gitu guys. Tahun 2003. Tapi kayaknya sebelum itu sih udah ada. Mungkin waktu itu di sekolah-sekolah. Nah kebetulan sekolahnya aku dulu nggak ngebolehin. Jadi kita cuman ya satu kelas ada yang suka manga, anim. Terus dulu tuh sampai dibela-belain beli downloadan lagu anim. Tuker-tukeran om. Jadi waktu itu kita ada majalah tuh Anime Monster. Nah sumber kita itu cuman ke warnet, majalah Anime Monster sama sesama penggemar buat tuker-tukeran lagu anim sama anim. Dan ingat, zaman dulu itu belum ada flash disk. Otomatis kita harus pakai CD. Oh, pakai CD? Yes. Enggak disket itu juga? Oh, kalau disket nggak muat om. Itu tahun 2000? Ya 2000-an lah om. 2000-an. Mungkin 2002. Kalau kakak tingkatnya aku mungkin 2002-an ya, di 2000-an lah. Tapi kalau aku sendiri sih ikutnya tuh mulai 2003. Cuman waktu itu sempat vakum gitu. Jadi komunitas Jepang pertama Solo tuh kalau ingat apa namanya? Apa ya? Enggak ingat sih. Kalau misalnya aku pengen ngomong dulu ada J Club Solo, namanya tuh serius J Club Solo. Tapi kan itu nggak bertahan lama dan aku nggak tahu waktu J Club Solo ada itu apakah ada juga klub yang lain gitu. Setahu aku sih dulu tuh ada PJ juga, cuman aku nggak gabung. Oh iya. Aku vakum waktu itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi PJ itu namanya pokoknya Japan Community. Itu nanti bisa dicek di postingannya Japanholic Solo Raya di Instagram. Jangan lupa di subscribe dan follow. Oke. Namanya PJ Community. Itu dari data yang saya himpun itu terbentuk 5 Mei 2005. Wow. Luar biasa PJ. Oh berarti itu habis J Club Solo. Habis J Club Solo ya. Itu ya. Aku kenalnya sama yang PJ ini om, itu sama Mas Kei. Yeah. Tuh dulu dia sempet jadi ketua kan? Ya, sempat bikin event juga. Salah satu komunitas Jepang yang paling senior dan dulu sempat mempunyai satu program siaran. Oh ya, benar. Khusus memutar lagu-lagu Jepang zaman itu. Saya belum tahu lagu-lagu Jepang itu, masih tahu lagunya Beethoven. Tapi di koplo ya. Maksud Anda dangdut? Iya. Oh ya, jadi gini guys, gini loh om, dulu itu memang sih belum ini ya, tapi ada radio yang udah kayak sadar gitu loh, oh kayaknya lagu-lagu Jepang itu kok diminati. Terus ada Suara Slang FM sama Solo Radio yang dia bikin program khusus untuk lagu-lagu Jepang. Nah jangan ditanya soal copyrightnya ya, Roka sendiri juga nggak tahu. Kamu ngomongin Roka loh. Nggak apa-apa. Jadi setelah PJ itu sekitar tahun 2005 muncul apa lagi seingatmu? Di situ aku vakum, jadi aku nggak ngerti. Oh kayak anak band ya vakum. Ya maklum kan orang sibuk Allah. Iya. Jadi begini, habis PJ tuh aku nggak tahu ya, konon katanya habis itu ada VOC. Nah itu pun selain VOC tuh itu Visual Shock Community. Nggak tahu kenapa yang awalnya visual itu terus include cosplay gitu. Setahu aku kan visual kan ya visual kayak gitu loh. Ya mungkin kebijakan ya komunitasnya betul. Mungkin sendiri. Memang luas kali ya ininya jangkauannya gitu, jadi nggak sebatas visual kayak tapi juga cosplay. Nah habis itu ada Shinzen Community. Shinzen Community sekitar tahun Habis VOC tahun berapa ya? VOC. 2000. Aku nggak ngerti. Aku cuma ikut Facebooknya om. Oh iya. Jadi tapi nggak gitu ngerti sih. 2010-an mungkin? Ada kayaknya itu 2010 2011 kali ya. Mungkin Community. Nah mungkin anggota Shinzen tuh bisa sharing ya di komen. Silahkan anggota Shinzen dan VOC nanti bisa kita diskusi atau loh VOC itu gini. Nah mungkin kalau ada kita yang salah. menunggu itu. Betul. Sebenarnya. Kalau ada yang salah dari kita bisa di komen ya, di sini dibenerin kayak gitu, jangan diomongin di belakang doang, biar kita ngerti gitu. Iya, PJ
VOC Visual Shock Community sama Shinzen. Shinzen itu kegiatannya apa dulu seingatnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Setahu aku sih gimana ya, infonya tuh kayak mereka ada circle inti gitu loh Om. Jadi ketika aku tanya ini aku bisa bantu apa, oh udah kok. Ya udah. Terus aku bingung mau ngapain, intinya seperti itu. Tapi memang sudah ada Cosplay tapi ya seingat aku ya. ADART komunitasnya. Iya, ya mungkin udah terstruktur. Tapi habis itu apa ya? Habis itu ada punyanya Om Aleyaki. Iya. JCS. Oh, Japan Japan Community Solo. Terus sempet juga yang Karanganyar tuh Moe, Maximum Overdrive. Iya, Moe. Iya, tapi intinya di daerah Karanganyar sana. Iya. Gitu. Kalau seingat saya waktu saya masuk ke Jepang-Jepangan ini sekitar tahun 2012-an itu masuk karena saya dulu awalnya nggak suka Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan itu apa? Jepang-Jepangan itu apa? Alay. Alay, anak layangan, nongkrong pinggir jalan sama teman-teman. Tapi sekarang dia menjadi ketua komunitas. Jadi nggak ketua sekaligus, lah. Oh ya, pendiri Japanholic Nggak Solo pendiri Raya. lah. Lebih Apa tepatnya itu? pembesar, Oh iya. pengurus. Karena tubuh saya besar jadi pembesar. Dan aku kurus. Fitnah Jadi kembali ke topik ya 2012, saya tuh ikut tuh ke kumpulan yang namanya Different Sensei Community. Oh iya, itu aku dulu gabung itu karena fokusnya ke visual kei. Iya, Different Sensei Community. Ya. Itu Mas Philip Christian itu ya. Iya, betul sekali. Itu sayang sekali udah nggak lanjut ya. Ya nggak tahu karena kita. Oh ya nggak tahu juga sih ya bubar apa nggak. Nggak ngerti Kalau ya. alumni-alumninya banyak Ya, ini. aku alumni. Dengan bangga aku mengatakan itu. Iya. Habisnya waktu itu satu-satunya komunitas visual kei di Visual Solo. kei. Ya, karena aku tuh daripada cosplay aku lebih condong ke visual kei waktu itu. Jadi awal masuk Different Sensei Community itu sebenarnya nggak masuk sih ya, saya ikut nongkrong Ya, tapi ikut gabung. ternyata dari situ dapat kenalan yang alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Terus Gitu. selain itu Om. Terus tadi sempat bahas Om Ale kan? Iya. Japan Community Solo itu salah satu komunitas Jepang terbesar di zamannya. Yes, betul sekali. Sampai kita itu dulu dalam tanda kutip ya ikut bantu-bantu Iya. jadi anak buahnya Om Ale itu. Betul. Jadi waktu itu ada banyak banget komunitas lain yang mungkin belum kita sebutin tadi ya. Kayak misalnya ada Yui Lover. Yui Terus Lover. waktu itu ada yang aku lupa namanya. Vocal Soul. Oh ya, Vocal Soul. Terus ada itu loh Terus ya. ada lagi- Manga itu loh, gambar manga, tapi aku lupa namanya. Itu juga gabung juga. Terus Jadi waktu itu Number 6. Oh iya benar, penggemar Alice Alice Nine. Nine. Oh Chiller Chiller. Solo. Gazirok Solo nggak ada kayaknya. Enggak ada ya? Itu enggak ada yang bikin. Nggak tahu, ada nggak sih? Ini penggemar Gazet Solo mana ini? Kenapa nggak ada yang bikin Gazet Solo? Ya mungkin suka gazetnya Om. Atau mungkin ada tapi kita nggak tahu. Nah, mungkin mereka tuh nggak mau terlalu berorganisasi. Jadi yang penting tuh kumpul dengerin lagunya Gazet, tuker-tukeran info terus udah gitu loh. Kalau Chillers penggemar laluku tuh Chillers. sampai buat event itu keren itu. Keren sekali. Event pertama yang saya datang ke komunitas Jepang tuh Solo Drops a Dream. Iya, Solo bener. Drops a Dream yang buat Chillers Community itu keren. Waktu itu masih di THR Sriwadari ya. Bandnya belum keren-keren, di Dubai. bandnya keren-keren. Itu waktu saya lihat bandnya, wah Jepang-Jepangan ini ternyata bandnya cuma kayak gini. Nggak cuma Om. Enggak ya. Keren. Terus apa lagi ya? Banyak Terus- sih. terus oh, kemudian- komunitas Yu-Gi-Oh ada loh. Oh Yu-Gi-Oh ada juga. Yu-Gi-Oh. Itu dulu Mas Awe dari DJK itu. Masuk itu. Dia ikut Yu-Gi-Oh. itu. Hmm. Luar biasa ya. Terus Selain itu. gimana untuk yang itu? Sekolah. Sekolah. Nah, setahu aku sih ada beberapa sekolah di Solo itu yang memang ada ekstrakurikuler bahasa Jepangnya. Nah, itu tuh kayak SMA 1 tuh Sanin, SMA 2 Yoni, SMA 3 nggak tahu ada apa enggak. Terus SMA 4 itu waktu itu Semara Catur, Otaku Semara Catur. Otaku Nah, Semara Catur. terus kalau yang 5 ya Kaizen. Setahu aku itu. Nah, masing-masing SMA 7 Iya. Keiran. Iya. SMA 2 tadi udah disebut. Udah. Udah. Nah, nggak tahu nih yang SMA 6. Oh, ada. Rokusei. Rokusei SMA 8.
nggak, konon katanya sih dulu ada Nanti yang tahu ekskul. bisa ditulis di komen karena kita juga lupa. Tapi kesimpulannya di setiap SMA di Solo, SMA negeri di Solo itu tuh ada guys, ada ekstrakurikuler untuk Jepangnya. Cuman hanya 4 sekolah yang selama kurun waktu 2000 berapa sampai belakangan ini sebelum pandemi nih itu ngadain event. Jadi yang rutin itu SMA 1 Sanin, SMA 4 Bungkasai, SMA 5 Kaizen, SMA 7 Keiran. Itu SMA-nya yang rutin bikin loh ya. Terus yang kampusnya itu juga cuman UMS sama UMS yang sempat bikin juga festival Jepangnya. Terus kayaknya di sekitar itu masih ada deh. Masih ada dari data yang di Japanholic ini, komunitas Jepang Al-Islam, SMA Al-Islam. Oh ada. Ntar aku cari dulu, ada namanya. Terus selain itu di Wonogiri ya Om ya. Iya, Itu Wonogiri. mereka sempat bikin dulu event pertama tuh kerjasama antara SMA 1 sama SMA 2 Wonogiri. Terus yang event selanjutnya tuh kayaknya cuma SMA 2 ya. SMA 2. SMA 2 Wonogiri. Nah selain itu ternyata itu periode waktunya 2012an lah. Terus iya sampai kesini banyak tuh, semakin kesini ini yang apa nih? 2012 komunitasnya. Oh ya. Otaku Solo Raya, Oh ya ada tuh Nubi Japanese. Nubie Japan. Ya, Nubie Japan ya. Iya. Nubie Japan itu ada Terus, lagi apa Sekazu? Kok Sekazu sih? Itu bukannya Semarang. Sakamichi Solo Raya. Nah, Sakamichi. Terus ini loh, Sukoharjo Japan Culture. Ya, itu Terus, luar biasa. Tapi terus ini loh. oh ya, ini namanya Kaitsu Solo Cosplay Raya. Community. Nah, Kaitsu cosplay enggak cosplay ini. ini ada tulisannya Om. Ini loh Kaitsu Oh Cosplay iya, Kaitsu Community. Cosplay Community. Yes. Iya. Dan kita melupakan loh Om satu yang Apa? paling gede. Apa? JKT48 Solo Raya. Wah, ada itu. Teman kita itu kan sempet Ya. JKT48 iya, yang Solo Raya. ngurusin. Nah, itu salah satu komunitas yang besar sih. Ada juga dulu sempat tahu namanya Apa? Wibu Nusantara Indonesia. Oh, ada Ada Region Solo, ada Region Solo ya. ya, terus dulu Itasa Solo Oh Community. ya, malah lupa. Sekarang namanya Itasha tuh jadi penting sekali. Sekarang namanya jadi Ayo, apa, ayo? Suikomu atau apa Oh gitu. iya Suikomu. Nanti Mas Bima yang juga anggota situ nanti bisa Sharing ya. sharing. Apalagi ya, kayaknya banyak banget. Banyak banget itu. Nah, sebenarnya dari yang banyak tadi disebut muncul satu pertanyaan. Apa itu Om? Nani? Kemana mereka semua? Itu banyak banget yang tadi kita sebutin. Mungkin beberapa sudah yang kita tahu ya, sering membuat event. Kayak dulu kita ke Otaku Solo Raya sempat membuat event. Oh ya, sempat bikin event dia Sempat beberapa bikin kali. event. Terus Nubi Japanese. ya. Nuja pernah bikin event. Chiller. Chiller ya, tadi Chiller udah. Oh iya disebut. Oh iya, lupa. One Ok Rock Solo Raya. Oh iya, ada tuh. Tapi kayaknya One Ok Rock Community yang zaman dulu nih, tahun 2000 berapa itu, 10 berapa itu, sama yang sekarang kayaknya beda orang deh Om. Maksudnya Oh. beda-beda circle Iya, gitu. masih hidup tapi orangnya. Om, please. Oh, iya. Itu. Sembarang. Nah, apalagi ya? Nah, ini namanya Japanese Club Al-Islam. SMA Al-Islam 1 Surakarta yang Japanese tadi Club. Iya, Japanese Club. Japanese Club. Itu. Ada sebenarnya ada juga. Kayaknya dulu Kartosuro juga ada. Kartosuro. Iya. Ada. Yang dulu mau bikin event itu loh. Oh, tak SMA. Iya, SMA yang SMA 1 Kartosuro apa itu loh. Iya. Ya itu pertanyaannya kemana mereka semua gitu. Terus kamu lupa? Hmm, Komunitasmu sendiri nggak disebut. apa itu? Japanholic Solo Raya. Oh, iya. Gimana sih? Itu. Jadi sekarang kita analisis bersama. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar atau bisa di-share, nanti bisa kita diskusi. Sebenarnya komunitas-komunitas ini kemana sih? Nah, buat minasang yang pengen nih atau gimana ya?
buat minasang yang ingin mengungkapkan ekspresinya atau pendapatnya atau opininya tentang kemanakah komunitas-komunitas itu dan apakah masih ada kegiatannya, langsung ya komen di bawah ini. Sebenarnya kalau kamu menganalisis sebenarnya kemana sih mereka? Menurut aku sih, karena ini dunia komunitas yang basisnya itu hobi sama circle pertemanan Om, jadi emang dinamis kayak gitu. Mungkin mereka itu nggak membubarkan diri secara langsung ya, tapi eksistensi mereka itu surut seiring dengan kesibukan pribadi masing-masing Om, kayak gitu. Tapi lanjutnya itu diserang ke pertemanan kayak gitu. Misalnya nih dulu tuh dia ikut grup A gitu misalnya, tapi dia udah nggak ada lagi nih kumpul-kumpul buat bahas itu, jarang lah ya, tapi mungkin pertemanannya lanjut kayak gitu. Atau mungkin ada tipe orang Ruroni ya, jadi pengembara, jadi ikut ke ini kayak gini, terus komunitas ini bubar ya udah tinggal, terus komunitas ini udah bubar tinggal. Tapi sebenarnya kalau saya bisa menganalisis ya karena sudah tua. Ya itu tadi aku bilang dinamis itu karena kan seiring dengan waktu ada kesibukan masing-masing Om, ada yang lanjut kerja, ada yang lanjut keluar kota, ada yang udah nikah, punya anak mungkin, dan mungkin karena kesibukannya itu sehingga nggak sempat lagi ngurus komunitas. Itulah sebabnya gimana ya, aku nyebutnya sih nggak ada regenerasi. Jadi ketika yang senior-senior ini tuh udah melanjutkan hidupnya sebagai normis, nggak ada yang meneruskan komunitas dia gitu loh. Atau teman-teman yang baru nih, oh ternyata ada komunitas Jepang, aku ikut nih gitu. Oh lihat kayak gitu, dia bisa bikin komunitas sendiri. Kenapa dia harus meneruskan yang lama? Apalagi dia nggak kenal gitu loh. Mungkin ini cuman analisis aja ya. Jadi penglihatan saya sebagai orang yang sering jalan-jalan, itu masih ada sih sebenarnya komunitas beberapa yang aktif. One Piece Lover Solo Raya. Oh ya, ada tuh. Kemudian kok Naruto Solo Raya nggak ada ya? Buat dong. Kan basisnya gede gitu loh. Siapa sih nggak kenal Kemudian sama Naruto? teman-teman kita Kuroneko. Oh ya, ada. Itu masih Kuroneko. aktif harusnya. Masih aktif ya? Masih lah. Masih aktif. Kemudian Bentar, aku lihat lagi ya. Otaku Klub Solo Region katanya masih ada. Emang beda itu sama Otaku Solo Raya? Otaku Solo Raya aku tuh dulu katanya Beda gitu. nggak tahu bubar atau vakum, kemudian mereka membuat Otaku Klub Solo Region itu. Tapi ya itu lupa. Ada di postingan Japanholic. Karena itu banyaknya komunitas Jepang di Solo sih. Sebenarnya itu asik tuh kalau sebenarnya masih ada, kita buat event jadi satu. Mereka kayak exhibition gitu ya. Yeah. Jadi ngumpul jadi satu di satu event untuk masing-masing tuh bisa buka booth gitu. Jadi buat apa? Menjaring wibu-wibu yang baru. Bibit-bibit wibu yang baru ya enggak juga sih. Tapi maksudnya enak aja sih kalau misalnya komunitas Jepang yang beda-beda tadi itu bisa dikumpulin dalam satu tempat. Ternyata tuh sebanyak itu gitu. Kan asik tuh sebenarnya, bisa saling kenal, bisa saling tuker-tukeran info atau koleksi, atau intinya bisa ngewibu bareng sih. Iya. Sebenarnya komunitas itu kan wadah ya, wadah. Yes. Jadi kebanyakan berangkatnya dari circle dulu sih, circle pertemanan. Iya. Yang suka cosplay dari satu, yuk bikin komunitas. Yang Betul. suka musik bikin satu, kadang bikin band atau bikin komunitas musik. Nah, Yang suka anim gitu bikin satu komunitas, ya udah bikin. Om lupa. Apa? Ada satu komunitas yang sebenarnya itu kita itu sangat salut banget dan Iya. respect. Solo Ranger Om. Oh, Solo Ranger. Lupa kan? Nah, Iya. gimana sih? Sekarang mas di mana ya? Nggak tahu, katanya berubah jadi Solo Hero apa itu. Oh iya itu. Nggak ngerti sih. Solo Ranger itu dulu sangat kegiatannya sangat positif sekali. Betul sekali. Itu patut dicontoh. Iya. Jadi mereka bercosplay tapi juga open donasi ya.
Betul sekali. Bagus Dan untuk- nanti hasilnya akan disumbangkan. Iya. Kayak gitu. Ternyata ini ada nih Om. Seperti Japanholic nanti membuat kita juga dulu sempat membuat donasi untuk disumbangkan ke yang membutuhkan gitu. Yaitu? Saya sendiri. Enggak. Banyak kok. Aman. Transparan kalau kita. Iya siap. Ya udah disebutin semua sih. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang belum disebutin ya mohon maaf ya, mungkin bisa share nih pengalamannya, terutama buat senior-senior yang dulu angkatannya PJ mungkin kayak gitu, bisa cerita juga ya di komentar. Dulu tuh situasi sih, atmosfer komunitas Jepang pada zaman dulu sampai sekarang itu seperti apa sih? Kayak gitu. Iya. Seragen Community ada? Kayaknya ada deh. Ada ya. Dulu sempat buat event Kayaknya 1 ada. kali. Mm-mm. Itu besar eventnya, luar biasa itu. Klaten Klaten. ada eventnya, tapi Ada itu bukan eventnya, tapi bukan komunitas yang komunitas. bikin. Iya. Boyolali, Nggak tahu. Karanganyar tadi kan udah disebut nih. Iya. Boyolali kurang tahu ada komunitasnya. Boyolali, Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo udah. Sukoharjo Japan Culture Kok kurang satu? itu. Wonogiri. Kekai. Kok Kekai? Kiyama. Oh iya Kiyama udah. Kekai udah. MS. Iya. Udah. Mm-mm. 7 kota kabupaten di Solo udah disebut. Terus sekolah-sekolah yang kita ngerti nih kalau di situ ada ekskul Jepangnya juga udah disebut. Terus mungkin memang nggak bisa ya kita sebutin satu persatu. Selain kita mungkin nggak masuk juga ke komunitasnya, takut salah sebut juga. Kita juga bingung. Ini yang masih aktif yang mana? Iya. Yang udah bubar secara resmi membubarkan diri yang mana, atau mungkin sekedar vakum ntar kapan-kapan reuni kayak gitu. Harapannya sih itu sih masih aktif ya, jadi aktifnya tuh nggak cuma sekedar kumpul-kumpul sendiri gitu, tapi Membuat sebuah movement. yes, betul sekali. Pergerakan atau membuat sebuah konten lah. Tapi sebagai wibu tuh pergerakannya apa Om? Ya mungkin mewibukan masyarakat. Bisa. Dan memasyarakatkan wibu, Iya. kayak program Orde Baru banget sih. Istirahat dulu. Enggak langsung. Oke. Eh, Oke, terus karena ada kejadian luar biasa yaitu pandemi, otomatis kita juga kehilangan jejak nih. Karena emang nggak ada event dan acara kumpul-kumpul kan nggak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya adalah masih ada nggak sih komunitas Jepang itu? Kalau mungkin penggemar secara perseorangan Di atau Solo ya? circle itu iya Di ada Solo. gitulah. Jadi Tapi untuk aktivitasnya gitu loh, Iya. maksudnya eksistensinya itu apa? Apakah kayak kemarin Suikomu ngumpul-ngumpul yang ternyata walaupun dirazia sama polisi, tapi mereka juga tetap berusaha kumpul-kumpul apa gimana gitu. ya Sulit begitulah dinamika komunitas Jepang di kota Solo. Jadi sebenarnya kita berharap itu memang ada satu agenda rutin untuk kita kumpul, kita sharing Silaturahim bareng gitu. gitulah. Sebenarnya sempat kita bikin sih. Jadi setiap bulan puasa itu Japanholic membuat sebuah Oh, iya. agenda namanya ngabuburit dan buka bersama Cah Jepangan Solo. Betul. Jadi di situ biasanya kita itu membuat sebuah event, mengumpulkan teman-teman komunitas. Yuk kita sebelum buka kita ngabuburit, yuk kita bahas apa, atau ngegame, atau kita saling kenal gitu. Udah 4 kali ya. Betul sekali. Udah 4 kali diselenggarakan seperti itu. Tapi karena pandemi ini kemarin belum bisa terlaksanakan karena dibatasi kan gitu. Nah, ingat ya, itu adalah suatu forum agar kita saling mengenal satu sama lain, terus bersilaturahim, dan apa ya, untuk menjalin hubungan yang baik aja gitu. Jadi biar sesama komunitas, karena kita kan udah minoritasnya minoritas nih. Nah, gimana tuh? Udah minoritas, lebih minoritas lagi. Itu biar lebih bisa saling kenal mengenal, terus juga biar lebih kelihatan ini sih, kelihatan ngabuburit Cah Jepangan Solo dan buka bersama bertujuan untuk mempertemukan teman-teman yang sama-sama hidup di
Jepangan di Solo Raya biar bisa saling mengenal. Terus kenapa sih kita harus saling mengenal? Agar ketika kita di event kita tuh juga bisa menambah pertemanan gitu. Jadi bukan untuk mengumpulkan jadi satu terus di bawahnya Japanholic, itu bukan. Enggak lah, Kayak gitu. kita cuma forum kok. Kita tuh cuman mengadakan forum agar kita saling kenal mengenal, karena ya kita pengen ya Om ya, kita pengen kenal sama, oh ternyata tuh ada ya komunitas Jepang khusus Yu-Gi-Oh, khusus Vocaloid, khusus cosplay, khusus visual Penggemar kei, anime, One Piece. khusus penggemar anime tertentu kayak One Piece, atau mungkin ada komunitas Naruto, kita nggak tahu. Nah kan itu fungsinya, kita ingin tahu. Dan kenapa sih kalau misalnya ada event, ada something, kita bisa saling tukar-menukar info gitu guys maksudnya. Jadi dinamika komunitas Jepang khususnya di Solo tuh sangat fluktuatif sekali ya. Fluktuatif itu apa ya? Naik turun sekali ya. Naik turun. Jadi dulu sempat tahun ini komunitas ini yang sangat aktif, kemudian tahun ini komunitas ini yang sangat aktif, tahun ini komunitas ini yang sangat aktif gitu. Tapi memang mungkin ada siklusnya sih, siklus dimana teman-teman komunitas itu bisa sangat aktif sekali dan kemudian setelah aktif mereka selesai. Menghilang lebih tepatnya, bukan selesai. Atau vakum. Nah betul sekali. Nah ini sebenarnya satu hal yang gimana ya, membuat kita juga bingung bertanya-tanya. Karena konon katanya kalau kamu nih bisa berkomunitas dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, itu bisa disebut kalau komunitas kamu tuh sebenarnya tuh cukup tahan banting gitu loh, cukup awet gitu. Apalagi kalau misalnya udah mencapai 5 tahunan, itu kalau mau bubar sangat disayangkan banget. Iya, lebih baik divakumkan ya. Maaf, aku masih mending sih, Iya. kan bisa kapan-kapan tuh kayak silaturahim lagi, baliklah reunian kayak gitu kan. 40 tahun kemudian Ya enggak 40 tahun juga. Ih, udah jadi ini dong, Obasan sama Ojisan, Nggak kakek masalah. nenek. Itu. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu gambaran dari komunitas Jepang di Solo dari zaman dulu banget tahun 2000-an sampai sekarang tahun 2020. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share video ini. Saya Tosia. Saya Kaoru sama. Narsis banget manggil diri sendiri kamu sama. Ya udah deh. Iya. Sampai jumpa di tema-tema dan isu-isu selanjutnya. Mata mite ne. Belum malah mata-mata kayak gitu.